direkam? Udah. Ya udah. Enggak apa-apa, ntar jadi itu. Bloopers. Ini yang ngerekam HP. Untung belum mulai. Kami dari Komisi 3 DPMU 2022. Oke, jadi kita pertama kali ketemu teman-teman secara apa ya? Secara virtual. Secara kita kelihatan nih siapa yang ngomong karena selama ini podcast DPMU yang sebelumnya kan cuma suaranya doang. Kali ini kita mau buat suatu gebragan baru. Jadi kayak kita kelihatan nih siapa aja yang ngomong, siapa kita ngobrol sama siapa. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita bakal kenalan dulu nih. Nah, kalau dari aku sendiri, kenalin, nama aku Jason Christopher, biasa dipanggil Jason. Aku anggota Komisi 3, kalau aku sendiri berasal dari Prodi Sejarah Angkatan 2020. Nah, selanjutnya bisa dari Ibu Ketua. Oh iya. Ketua. Oke, halo semuanya, nama aku Vienna. Aku Ketua Komisi 3. Aku dari Prodi Sastra Inggris. Ya, silakan yang lain gimana? Siapa nih? Ayo, terakhir. Oh iya, kalau aku Tika dari Komisi 3 juga, sama Prodi Sastra Inggris Angkatan 2019. Ya, oke lanjut. Halo, aku Arya dari Komisi 3 juga. Aku dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2020. Kalau aku nama aku Radia Rafif, bisa dipanggil Radia. Aku di sini berposisi sebagai legislator muda di DPMU tahun 2022. Aku dari Sastra Inggris angkatan 2021. Jadi baru gitu. Jadi kita di sini nih anak-anak merican ya, kita anak-anak sastra. Iya. Ini pengen sendiri nih. Nah, sebenarnya kita ada 2 teman lagi, yaitu ada Kak Dea, dia juga anggota Komisi 3, dia dari Pendidikan Biologi 19. Kemudian ada teman legislator muda nih, temennya Radia, namanya Wilhelmina Yosepin atau kita biasa panggil Sepin. Dia dari Psikologi 2020. Nah, mereka berdua belum bisa gabung bareng nih karena Kak Dea sedang sakit dan Sepin juga masih di luar kota gitu. Jadi kita dulu nih berlima. Iya. Nah, setelah kita berkenalan, kan kita apa lagi ya? Kita juga udah perkenalan sih Iya. Jadi ya, mungkin kita kenalin dulu ya DPMU tuh apa menurut kita Iya, masing-masing. karena kita juga untuk kita berempat nih, kita udah gabung DPMU kan udah 4 bulan, lumayan tuh dari Desember. Masa kita nggak tahu apa tuh DPMU? Iya, sekalian nggak sih kayak DPMU apa sama apa ya, kesan kita masuk DPMU apa? Mungkin dari Kak Vina dulu aja deh. Ya, aku nih. Pertamanya tuh pas aku sebelum gabung ya, kalau DPMU tuh apa ya, kesannya tuh kayak formal banget, terus kayak kan Dewan Perwakilan Mahasiswa kan ya, jadi kayak aduh bisa nggak ya masuk sini, ternyata masuk ya. Jadi ketua lagi kan? Iya, jadi ketua komisi gitu Bukan kan. main. Iya gitu. Dan apa ya, kesan di DPMU seru sih, maksudnya ketemu orang-orang baru, terus keren juga gitu kan, bergengsi Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu kan. Gitu. Dan seneng sih bisa ketemu ini anak-anak Komisi 3 yang sangat seru ini. Dan udah sih, pasti worth it kalau misal masuk ke DPMU gitu. Oke, kalau dari aku sih DPMU apa? Kalau menurut aku sih apa ya, sebuah wadah atau organisasi buat mahasiswa yang mau ikut untuk terlibat dalam suatu organisasi, terus buat mengasah skill dalam bekerja sama dengan orang lain gitu kan, dalam satu tim gitu-gitu. Terus kalau kesan-pesan masuk DPM, sebenarnya kalau dari aku sih senang sih, jujur senang, pada umumnya senang. Cuman maksudnya kayak yang kadang juga campur aduk, karena kan kita banyak ketemu orang-orang dengan background yang berbeda-beda gitu kan. Jadi lebih menantang aja gitu. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Dari Anda atau saya? Anda. Oke. Kalau dulu ya sebelum masuk DPM itu
menurutku itu DPMU itu sebuah wadah, sebuah organisasi yang mewadahi aspirasi-aspirasi teman-teman mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Tapi ternyata setelah nyemplung, ternyata tugasnya nggak cuma mewadahi aspirasi, ada fungsi pengawasan, fungsi yang lain-lain yang banyak itu yang cukup membuat pusing sih sebenarnya. Ya tapi ternyata setelah berjalan selama 4 bulan ini, ya banyak asiknya, banyak capeknya juga, banyak sedihnya. ya ada juga. Asiknya itu kita di sini bisa belajar bareng sama teman-teman baru, teman-teman yang lain yang punya idealisme yang berbeda, punya pandangan-pandangan yang beda. Terus nambah poin juga, itu yang Itu penting. Terutama penting. Nambah poin. bener dia nih. Kalau aku memandang DPM itu sebagai sarana untuk mengembangkan diri lewat sarana ini seperti organisasi. Dulu aku awal-awal maba gitu ya, menganalogikan bahwa DPM ini sebagai DPR gitu, legislatifnya Benar. dalam lingkup universitas gitu. DPR nggak tuh? Iya, DPR. Terus aku pengen main aja ngembangin diri aku sendiri lewat sarana yang disediakan ini. Jadi yang motivasi utama aku sih pengen itu sih, selain mengembangkan diri sendiri, pengen bantu juga dinamikanya gimana. Demi ya pengalaman itu penting kan. Terus ya aku mungkin baru 1 bulan di sini kurang lebih, tapi udah banyak senengnya kok. Daripada capek udah banyak senengnya. Karena belum merasakan capeknya. Jadi intinya tuh kayak DPM tuh kan emang sebuah organisasi, tapi sebenarnya menurutku ya DPM itu lebih dari sebuah organisasi, lebih dari sebuah wadah, tapi kita tuh kayak sebuah keluarga besar yang mau baik buruk kita tuh harus diterima, harus kita sama-sama jalan bersama, bekerja sama bersama. Apalagi kita kan anggota-anggotanya, kita berasal dari background yang berbeda-beda juga. Ada latar belakang tertentu yang mungkin membuat orang itu terbentuk menjadi seseorang yang berbeda dengan yang lain. Nah, di keluarga DPMU ini kita benar-benar kayak mungkin latihan untuk di kehidupan yang selanjutnya, di kehidupan nyata setelah kita lulus. Jadi benar-benar kita benar-benar latihan buat ya ketemu orang, berkomunikasi dengan orang, berelasi dengan orang baru, kita ke berbagai macam background. Iya, intinya benar-benar kita tuh sebagai keluarga yang baik buruk kita bareng-bareng, ada apapun kita hadapi bareng-bareng, nggak saling ninggalin, pokoknya semuanya kita hadapi bersama sebagai keluarga. Jadi jangan sampai ada perselisihan lah, kan nggak enak ya dalam satu keluarga ada perselisihan. Gitu sih kalau dari aku. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau menurut Radia sendiri, tahu nggak sih sebenarnya LM tuh apa gitu? Kalau menurut pandangan kamu gimana? Kan gitu? LM, kebetulan Iya. LM juga kan? Ya, aku LM guys. Jadi aku awal-awal jujur, mungkin waktu itu LM buka oprek tuh nggak expect ada yang namanya LM gitu ya guys. Karena waktu itu kan juga aku lihat sedikit cerita aku dulu waktu lihat poster opreknya LM itu juga waktu liburan dari semester 1 ke semester 2 gitu loh. Jadi kayak ya ada kepikiran, soalnya belum ada bayangan, tapi ya why not gitu, coba aja. Terus yang menurutku waktu first impression aku lihat LM ini ya mungkin kayak anak magang gitu ya, anak magang di DPM buat regenerasi ke berikutnya, coba ya udah dikenalin, jadi nggak kaget banget gitu. Aku memandangnya sih gitu. Ya, jadi gitu. Makanya di sini kan kita di sini pakai korsa kan. Nah, ini korsanya itu buat yang anggota DPM. Kalau yang LM itu belum ada korsa ya. OTW. Nah, Oke, OTW. setelah ini nanti menyusul ya, mungkin di periode selanjutnya bisa udah pakai korsa kan? Iya, mungkin bisa. Iya. Oke. Terus selanjutnya? Apa lagi? Oh iya, lagi. Iya. LM sendiri sebenarnya tuh kita tuh nggak menganggap, kalau dari kita ya Komisi 3 nggak menganggap Radia tuh yang magang yang harus disuruh-suruh, tapi kita benar-benar sama-sama kerja bareng. Apapun proker kita, proker Komisi 3, proker LM juga. Jadi Radia jangan merasa kayak aduh aku anak magang pasti jadi babu nih disuruh. Enggak, kita sama-sama kerjanya sama kok. Kita sesuai porsi kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing gitu. Iya. Ya, kalau LM seperti itu ya paling gambarannya untuk teman-teman. Siapa tahu mau ikut kan ya? Iya. Nah,
untuk tahun depan bakal ada pendaftaran DPM dan LM. Nah, untuk teman-teman mungkin kalau yang masih penasaran DPM apa, takut kaget, mungkin bisa ikut dulu LM karena periodenya lebih singkat, beda 3 bulan. Lumayan lah. Iya, lumayan. Kalau untuk DPM sendiri kan kita bakal setahun ya. Kalau dari kalau dari LM mungkin sekitar hanya 9 bulan ya. 9 bulan. Iya, gitu. Jadi nanti tunggu aja deh. Pendaftaran Pendaftaran selanjutnya. selanjutnya. Iya, tunggu aja. Oke. Nyesel nggak gabung LM? Enggak kok. Oh, enggak. Aman ya gitu. Soalnya mungkin belum ya. Belum ngerasa capeknya, masih Iya. enjoy. Baru Saya sebut- enjoy kok. Masih semangatnya membara karena Yoi. baru masuk gitu. Iya. Oke, selanjutnya apa? Mau ngomongin tentang Apa nih? Kayaknya nggak bakal banyak ngomongin ke topik yang berat ya. Iya. Kali ini tenang, kita nggak Santai dulu. berat-berat banget karena kita ini baru episode pertama, kita prolog nih pembuka buat teman-teman. Lihat dulu nih, inget-inget ya, nanti selanjutnya bakal ketemu mungkin nggak kita semua, tapi mungkin perwakilan nih siapa gitu kan. Iya. Tapi aku penasaran deh, sebenarnya alasan dari kalian masing-masing ini buat ikut DPM apa sih? Kalau dari aku dulu ya, kalau aku sih karena aku pengen ketemu banyak orang gitu, maksudnya kayak mengisi waktu luang juga karena jujur di kuliah rada santai. Enggak bercanda. Enggak, karena pengen nambah pengalaman, terus pengen ketemu orang-orang di luar fakultas sama di luar prodi gitu, pengen kenal sama orang-orang dari berbagai prodi itu gimana gitu kan. Terus pengen punya banyak teman juga gitu loh. Terus kayaknya dari aku itu sih. Kalau misalkan dari yang lain siapa nih? Kalau aku sih, coba ya aku ya. Oke. Tenang, santai. Oke, santai. Ini cuma santai doang ya. Oke. Kalau dari aku sendiri sih sama kayak Tika juga, mau nambah relasi. Tapi yang utama tuh pengen kerjasama sama berbagai orang, berbagai macam orang. Jadi kita kayak bisa tahu gitu gimana cara ngadepin orang-orang gitu loh, dan kerjasama walaupun dia nyebelin, dia baik atau dia ngapain gitu, kita tuh bisa ngehadepin mereka gitu sih. Kalau yang lain gimana? Dari aku dulu ya. Oke. Oke. Yang pertama sih alasanku gabung DPMU sih, yang pertama pengen mencari relasi, soalnya jujur nih ya, angkatan 20 itu angkatan corona yang dari semester awal sampai semester 4 yang belum sepenuhnya luring ini, kami jarang berinteraksi secara real life dengan teman-teman, baik teman sekelas maupun teman antar prodi dan fakultas. Itu yang pertama, menambah relasi. Yang kedua, ingin mengasah soft skill, karena menurutku itu akan berguna ke depannya ketika mungkin besok bekerja di suatu tempat atau di mana, itu akan berguna. Itu aja sih. Oh, sama satu yang penting, yang krusial ini, nambah poin. Nambah poin. Itu yang terpenting teman-teman. Kalau dari aku, karena aku sama Arya seangkatan, sama-sama angkatan 20 ya, mungkin alasnya hampir sama karena kita bener-bener dari awal masuk sampai sekarang belum ketemu temen banyak. Jadi kayak kenal tuh terbatas, lingkup pertemanan itu terbatas hanya di teman kelas. Sedangkan yang kita tahu di kelas tuh kan ya mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi kan nggak seluas kalau kita masuk organisasi. Nah, kalau kita masuk organisasi ini sebagai keluarga DPMU tuh kita ya ketemu sesama anggota DPMU, teman-teman LM, juga nanti kita bakal kerja sama ormawa-ormawa lain. Kan itu bener-bener impactnya gede banget, nambah teman buat kita. Nah, Radia gimana nih? Kalau aku sih jujur, aku dari SMA dulu, aku udah expect nih di kuliah nanti mau jadi apa, dan aku pengen aktif dalam suatu organisasi, suatu event, dan setiap ada opportunity aku pengen ambil gitu. Jadi yang aku bilang tadi ya, jadi opportunity ini aku ambil, dan latar belakangnya sebenarnya kayak tadi sih, pengen hampir sama seperti ya, pengen nambah pengalaman, nambah relasi, dan aku pengen aku kembangkan paling banyak itu pengen skill untuk leadership sih. Leadership di mana kepemimpinan itu penting buat ke depan. Bener banget loh. Jadi walaupun kita mungkin ada pemimpinnya, tapi benar-benar kita juga harus belajar menjadi seorang pemimpin. Karena di suatu hari nggak ada yang tahu kan kita bakal jadi apa nih. Siapa tahu Arya jadi ketua DPMU. Iya, selanjutnya kan.
suatu mujizat. Iya. Seorang yang menjadi ketua DPM. Oke. Untuk podcast ini yang kita adain ini nih, kita rencananya akan ngadain sebulan sekali sih, dari April sampai Juni, dan Maret dong. Oh iya. Sekarang Maret. Malu aku. Oke. Mungkin diapnya April. Jelasin. Ya, jadi ya memang kalau sesuai rencana awal kita bakal mulai membahas tentang topik yang agak berat, tapi seru itu mulai April sampai akhir nanti. Kalau sekarang kita ini masih perkenalan, kita masih ya Enjoy lah. iya betul, supaya Ya, semua orang tahu kalau santai. kita tuh punya proker ini, jadi kita kayak iklan ya ini intinya kayak. Iya, iklan. Kalian harus nonton pokoknya. Dan kalau kan dari rencana awal tuh sebenarnya dari April, Mei, Juni ya. Iya. Pokoknya sebulan sekali gitulah intinya. Tapi kalau misalkan dari insight teman-teman nanti ternyata kayak banyak yang suka, terus feedbacknya juga bagus, kita ya mungkin kita bisa kembangin, kita bisa kayak bikinnya mungkin sebulan 2 kali atau mungkin tiap bulan kita rutin, nggak cuma sampai Juni doang gitu. Jadi harus pada nonton ya teman-teman. Harus. Yang nonton dan yang denger ya, karena kita Iya. juga akan diupload di beberapa platform. Platform. Ada di apa aja nih? Di YouTube, terus Terus? ada di Spotify Spotify. juga, ada di Anchor. Anchor. Tuh. Untuk info tentang topik-topik podcastnya buat selanjutnya, kalian bisa ikutin terus di Instagram DPM. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. BTW udah follow Instagramnya DPM belum? Ayo. Ayo. Nah, untuk Instagramnya nanti akan kita tampilkan nih di sini ya @dpm_isd. Nah, mungkin atau teman-teman juga punya ide nih mau untuk selanjutnya bakal Mau bahas apa? Iya. apa itu bisa banget disampaikan ke Instagram kita melalui Iya. fitur direct message. Gitu. Kami terbuka untuk teman-teman semua. Iya, pokoknya jangan takut, jangan kayak wah DPM kayaknya Serem, banget." serem. Enggak, kita sama sekali enggak serius, Enggak. kita benar-benar enjoy banget. Pokoknya Iya. chill lah ya. Ya. Lihat aja orang-orang ini Empan-empan ya. lah. Iya. Tahu sih kawan kapan Kalian serius, lihat kan kapan. kita mukanya nggak ada yang serius, tapi kita juga bisa serius. Iya. Serius ya sih bercandaan. Iya. Oke. Gitu. Nah, nanti kalian bisa ya pokoknya di Instagram kita tuh banyak informasi-informasi juga, nggak cuma tentang podcast, tapi ada juga tentang Beberapa kegiatan lain. Iya betul, kegiatan-kegiatan lain dan mungkin informasi-informasi tentang kegiatan kampus atau pengumuman dari kampus. Bener-bener pokoknya teman-teman kalau nge-follow IG DPM nggak akan rugi deh, karena bakal banyak dapat informasi, pengetahuan juga, karena kita bakal ada kayak fun fact. Iya, Oke juga. Terus kalau kalian gabut bisa kayak nanti kita bikin fitur-fitur vote-vote gitu loh kalau di IG story. apalagi kalau yang malmingnya gabut kan, yang jomblo-jomblo kan. Siapa tahu dapat jodoh. Iya. Siapa tahu dapat jodoh anggota DPM. Anjay. Oke. Oke. Terus apa lagi nih? Apalagi? ya? Katanya lah. Oke, mungkin ini sekian dari kami 1, 2, 3 berlima dan berdua yang gak hadir di sini. Tapi kami wakilkan lewat sini. Jangan lupa like, subscribe, and share podcast dari Komisi 3 DPMU. See you. Dadah.